Jadi mungkin dalam tumbuh kembang anak, dia dengan tekstur kasar tertentu, serat tertentu, itu melatih motorik halus. Bisa lebih 20 juga ya. Oke. Sebulan. Sebulan. Ya, Omsetnya ya. Omsetnya ya, Bersihnya 20. ya. Ya. Kemudian dimanfaatkan seoptimal mungkin, sehingga omsetnya tadi bisa 2 kali dari aset pertama tadi, itu sudah bagus saya kira. Pak, kita melihat juga prospek dari bisnis material kayu limbah juga kan banyak ya, tadi juga saya sempat sampaikan, Kang Asep mainan, terus juga jam dan sebagainya. Sebetulnya prospek ke depan mengenai pengembangan bisnis material kayu limbah tuh bagus nggak sih Pak, atau seperti apa? Ya. Halo, selamat datang di Soko Guru Bisa, bincang santai UMKM Indonesia. Soko Guru Bisa hadir melalui platform media UMKM, sokoguru.id, dan YouTube channel Soko Guru. Untuk episode kali ini kita akan langsung membahas mengenai bisnis UMKM crafting mainan dari limbah kayu. Berarti memang kalau dulu juga kita sempat ya merasakan Betul. seperti apa sih mainan-mainan dari limbah kayu ini juga yang Betul. ternyata awet sampai sekarang. Sesuai dengan perkembangan zaman juga gitu ya. Betul. Nah, memang pasar mainan di Indonesia ini sangat banyak sekali. Hal ini tuh memang membuktikan kalau permintaan terhadap mainan masih menjadi peluang bisnis yang sangat luar biasa menguntungkan. Tapi kenyataannya pasar mainan di Indonesia ini masih didominasi oleh hasil dari impor. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah apakah bisnis mainan ini sangat perspektif untuk UMKM Indonesia atau perlukah sebuah inovasi pada bisnis yang satu ini, dan bagaimana cerita menarik dalam pengembangan bisnis yang satu ini? Nah, Oleh karena itu kita nggak akan berdua doang nih, Nazla. Betul dong. Karena kita bakal langsung kedatangan barengan sama salah satu Narasumber, narasumber kita yang luar yang biasa. katanya sih dia ada satu hubungan dengan Papan Gepeto. Oke. Iya. Kira-kira siapa itu Iqbal? Langsung aja deh, nggak usah panjang lebar lagi. Halo semuanya, apa kabar? Kita kenalan dulu ya. Dari yang sudut kiri, udah kayak main bola dong sudut kiri. Sudut ya. kiri, baik yang kuning-kuning juga, Yang matching dengan kuning-kuning Iqbal. juga. Coba kita kenalin namanya siapa nih? Asep. Oke, Kang Oke, Asep. Kang Asep. Kang Asep. Panjangannya apa nih? Asep Sodikin. Oh, Asep Sodikin ya. Asep Sinar ya. Wah, iya. Beda lagi. Beda Asep lagi, Sodikin ya. juga founder dari sebuah produk yang namanya mirip-mirip juga. Oh, gitu. Iya, boleh apa? Kang Asep? Bokin Toys. Oke. Bokin Toys. Betul. Apa tuh artinya? Barokah dan ya. Luar biasa. Motivasi banget. Luar biasa loh, iya. Jadi Oke. kalau misalkan Kang Asep satu ini adalah merupakan brand penghasil produk kerajinan mainan ini dari limbah kayu ya, yang akan bercerita juga nih kepada teman-teman semuanya. Nah, satu lagi, nggak Betul. cuma Kang Asep doang, tapi di sini juga akan ada, wah ini adalah orang yang penting juga nih, biar Betul. menjelaskannya juga lebih enak gitu. Boleh langsung diperkenalkan saja, ada siapa nih? Ya, saya Imam Damarjati. Nah, saya sehari-hari mengajar di program studi desain produk, Fakultas Rupa dan Desain ITB. Oke, Jadi jadi saya memang tertarik memang dengan kayu dan produk-produknya. Oke, luar biasa. luar Jadi biasa sekali. beliau adalah seorang dosen juga di ITB yang juga Betul. bisa mengetahui seperti apa nih bisnis UMKM terutama untuk limbah kayu ini juga kan ya. Oke, nah ngomongin seputar tentang Bokin Toys ini ya, ini kan merupakan usaha yang dirintis oleh Kang Asep Sodikin, ya kan ya. Terus juga adalah seorang crafter yang mengolah limbah kayu menjadi mainan yang mempunyai nilai sangat tinggi, ya nggak sih? betul. Udah gitu menggunakan material limbah kayu juga, dan ini yang berjenis kayu mahoni dan juga pinus. Nah, Bokin Store ini kan mencoba mempertahankan mainan kayu, karena kan kalau misalnya seperti kita tahu juga kan, anak-anak zaman sekarang pasti tidak jauh-jauh dari yang namanya handphone, ya nggak sih? Betul. Sedangkan kita di zaman dulu kan pasti selalu sama orang tua, ini udah mainan yang satu ini aja, karena kan suka bisa melatih juga kayak Betul. keterampilan juga gitu. Nah, sekarang nih mungkin yang jadi pertanyaan pertama nih buat Kang Asep, oke, sudah siap? Siap. Jangan tegang ya. Sekarang ceritain detail sedikit seputar tentang Bokin Toys. Bokin Toys mulai berdiri tahun 2017 ya, Oke. Oktober sampai sekarang alhamdulillah. Ya awalnya sih cuma gimana ya? Kang Asep jangan sedih.
Kalau sedih ntar saya bawain tisu loh. Ini kecernya kayak sedih loh. Kedarisan tadinya. Atau mungkin background ceritanya menyedihkan nggak sih Pak Kang? Atau enggak kan? Nah ya. Terus. Kalau dulu saya sebelum terjun ke dunia mainan kan dulu saya kerjanya nyupir ya. Oke. Serius. Supir pribadi saya. Oke. Cuman kalau buat bentuk kayak gini saya ada basic sedikit-sedikit lah buat bisa ukir-ukir, bikin ukiran dikit. Ya sampai akhirnya kepikiran nih bikin produk kayak gini. Ya saya putusin buat resign. Ya terjun di sini sampai sekarang. Oke, berarti kalau bisa dibilang juga sudah baru tapi juga sudah menghasilkan produk yang luar biasa juga kan ya? Ya, alhamdulillah. Oke, kalau misalkan melihat dari dunia saat ini, apalagi perkembangan mainan Indonesia juga kan luar biasa nih Kang. Sebenarnya untuk mengolah produk dari limbah kayu ini tantangannya besar nggak sih Kang? Enggak juga ya. Dituntut apa ya, kreativitas saja kayak gitu. Bikin model yang baru, yang kayak gimana dari gerakannya, dari pola karakternya. Iya udah paling gitu aja. Jadi kalau mengenai persaingan juga aman ya Kang ya? Bisa dibilang mainan-mainan juga makin banyak apalagi yang impor tadi itu. Ya bersaing ya nggak apa-apa. Bersaing aja. Betul, emang harus bersaing ya Kang ya? Oke. Kan sesuai dengan namanya sendiri kita mungkin barokah dan juga yang Iya, itu keren banget ya. Iya aja. Tapi dari Kang Asep sendiri nih ya, setelah akhirnya kepikiran nih untuk bikin yang namanya sebuah mainan dari limbah kayu gitu ya. Apakah dari Kang Asep sendiri nih melakukan survei terlebih dahulu gitu ya, melihat antusias dari anak-anak yang mungkin Kang Asep juga ingin memperkenalkan nih kalau misalnya anak-anak zaman sekarang dari dulu tuh mainnya mainan-mainan kayu nih, bukan yang kalau sekarang kan yang seperti kita tahu juga pasti nggak jauh-jauh dari handphone. Nah, maksud dari Kang Asep sendiri ini melakukan survei terlebih dahulu atau gimana nih? Nggak juga ya, dari awal kita buka di salah satu mall di Bandung. Antusias masyarakat ya alhamdulillah ya lumayan bagus responnya. Niatnya juga pengen apa ya, biar anak-anak gak ketergantungan sama gadget juga. Betul. Sekalian ada edukasi lah dikit, pengenalan bentuk karakter hewan. Sekaligus bisa dimainin juga kan. Iya betul. Tadi juga Kang Asep menyampaikan sudah punya basic mengukir itu ya. Nah kalau untuk desainnya sendiri itu sendiri atau gimana sih Kang? Karena juga unik-unik sekali ya yang kita lihat seperti apa produknya ini. Ya desain sendiri. Ya dari kadang luar biasa, bikin teh aktif. Gak nyangka desain sendiri aja. Berarti Manual. idenya muncul aja gitu Kang? Ya muncul aja, soalnya kan bikinnya dari karakter hewan semua kebanyakan. Hewan apa aja gitu. Yang mau dibikin sekarang kayak apa? Bebek. Gambar aja, lukis. Ukurannya udah proporsional, dirasa cukup ya udah bikin. Oh gitu doang, sesimpel itu ya? Iya. Gampang, contoh buaya juga ada sebelah sini. Iya, makanya suara buaya ya? Iya betul. Dimana gitu. Oke, sekarang kita langsung lanjut nih ke Pak Imam nih ya. Pak Imam juga jangan terlalu tegang, kita akan langsung memberikan pertanyaan seputar tentang bursa efek. Enggak lah, luar biasa. Langsung tegang gitu ya. Oke, kita ngomongin seputar tentang perkembangan industri kayu di Indonesia nih dari sudut pandang desain produk. Coba, Pak Imam gimana tuh? Ya, terima kasih Kang Iqbal, Teh Nazla, sama Pak Asep ya. Luar biasa. Saya tadi pas melihat pertama kali produk-produk yang dibuat oleh Pak Asep itu luar biasa ya, karena dalam sebelumnya latar belakangnya kan tidak ke pembuatan produk-produk seperti itu. Tapi Pak Asep bisa mendapatkan banyak inspirasi untuk mengembangkan produk-produk ini, apalagi tadi ternyata berangkat dari pemanfaatan limbah. Mungkin limbah di sini maksudnya adalah potongan-potongan kayu kecil atau bekas-bekas peti kemas dan sebagainya, itu memang bagus seratnya ya. Nah, jadi Indonesia itu selain juga memang punya sumber daya alam yang besar, yaitu misalnya kayu. Kita kan punya hampir 4.000-an jenis kayu, dan yang dipakai sekarang diperjualbelikan itu cuma 200 sebetulnya ya. Bisa nambah lagi. Ditambah lagi tadi ada kayu-kayu dari luar juga yang menjadi peti kemas, menjadi produk ikutan dari misalnya pengiriman barang dan sebagainya. Nah, itu dicoba dimanfaatkan oleh Pak Asep, itu menjadi bernilai tambah ya. Nah, pasarnya menurut saya di dalam negeri juga potensial. Karena buktinya mainan-mainan yang lain, yang dari plastik, dari logam dan sebagainya, ada banyak.
volumenya besar juga. Nah ini bisa menjadi salah satu substitusi di pasar yang menurut saya besar ya di Indonesia ini ya. Nah apalagi mainan kayu ini sesuai sekali dengan karakteristik industri kecil menengah yang ada di Indonesia. Karena kalau plastik kan kita mesti pakai molding, pakai cetakan mahal sekali. Kalau kayu memungkinkan dengan modal hanya gergaji, pahat dan palu dan lem bisa jadi barang yang tadi nilainya cuma Rp1.000, bahan itu dijual bisa 10-20 kali lipatnya. Betul sekali. Jadi ini luar biasa menurut Jadi saya. potensinya juga bisa dibilang ternyata besar sekali ya Pak? Ya, selain tadi potensi secara sumber daya alam, sumber daya manusia kita juga banyak, dan itu juga bisa menciptakan lapangan kerja baru. Nah, itu dia. penting. Betul. Karena kan yang seperti kita tahu juga kan orang Indonesia ini kan jago ngulik ya. Iya, Sekali ngulik betul. gitu ya. Pokoknya apapun itu pasti dicoba dulu, kalau misalnya gagal dicoba lagi sampai akhirnya tuh bener-bener sempurna gitu ya. Allah bisa karena kapaksa. Betul banget. Jangan-jangan begitu nih Pak Asep. Makin bakat. Bakatku butuh. Betul, Itu sih yang harus dibohong sih sebenarnya bakat kebutuhannya ya. sama kita juga. Iya. Oke, kalau kita lihat juga sebenarnya di Indonesia kan banyak sekali ya produk-produk yang kerajinan dari kayu ini, Yap. yang bisa dilihat ada jam, kemudian juga furnitur, dan juga Benar. masih banyak lagi. Tapi Pak Asep sendiri kan memilih untuk membuat dari limbah kayu ini adalah berfokus pada mainan anak-anak gitu kan. Boleh ceritakan dulu sama Pak Asep, kenapa Pak Asep memilih untuk apa ya, bisa dibilang fokus ke mainan anak-anak, dan apakah punya alasan khusus kah? Apa melihat anak-anak sekitaran kita yang jangan main HP wae gitu? Atau kan di gimana? komplek dari Kang Asep sendiri di rumah gitu banyak anak-anak kecil atau gimana gitu. Alasan khusus nggak ada ya. Gimana ya? Nggak ada alasan khusus. Oke, dan yang penting mah bokin kali ya. Berjalan aja. Enggak, kalau dari dalam hati Kang Asep yang berbicara yang ada di sebelah kiri dia mah yang penting mah cuan. Nah, itu Penting jadi. berdasar dari bakatku butuh Iya, ya. iya. Tapi kalau misalnya dari Bokin Toy sendiri nih ya kan kalau misalnya mengolah mainan anak tuh kenapa dari material kayu nggak mencoba dari material yang lain gitu? Oh. Dari material kayu buat diolah lebih gampang ya kayaknya. Bahan juga nggak susah-susah amat ya kalau Sama yang bekas tadi pakai. Bapak bilang ya, kalau Iya. memang caranya pun juga Iya, mudah. lebih murah, lebih gampang aja. Oke, berarti Kalau memang ini tadi yang soal pertanyaan misalnya kenapa Pak Asep bikin mainan, kalau dari sisi saya itu sebetulnya bagus tuh pilihannya. Kenapa? Kalau bikin furniture itu volume materialnya lebih besar, lebih susah. Kemudian nanti dijualnya juga belum tentu laku. iya. Kalau mainan itu lebih mudah, memanfaatkan material limbahnya juga lebih gampang karena banyak tersedia. Kemudian yang penting adalah variannya banyak. Oh Dan iya betul. pertukaran pembelian produknya tuh jauh lebih cepat dibanding dengan furniture. Oke. Orang beli furniture ada gitu sebulan 2 kali, Iya, nggak mungkin. Iya betul. Beli mainan itu besok beli, besoknya lagi bosan, beli lagi tuh ya. Iya. Nah, Iya, mungkin. iya. Jadi variannya lebih banyak, kemungkinan volume penjualannya juga bisa lebih banyak. Secara pembuatan tidak serumit furniture misalnya. Iya. Iya karena kan ada harus presisi lah kalau Iya. misalnya Jadi segala tepat macam sekali ya. tuh pilihannya ya Iya rasanya. iya betul juga. apalagi Tapi itu juga masuk anak-anak. potensi juga ya buat anak-anak juga, apalagi kalau misalnya yang anak-anak yang ingin belajar juga gitu. Iya. Tapi kalau misal dari segi Bapak Imam sendiri nih manfaat material kayu deh untuk tumbuh kembang anak itu seperti apa? Apakah ada pengaruh yang baik juga? Ya. Kayu itu kan dilihat bisa dari bentuk, bisa dari karakter serat, bisa dari warna, dari bau. Ya. Di beberapa fungsi ada yang memfungsikan kayu itu dari baunya, misalnya di spa. Ya. Kan nggak boleh kayu sembarangan tuh ya. Betul. Tapi ada juga kayu karena keawetannya, karena kekuatannya, misalnya pada ulin untuk atap ya, itu karena dia kuat sekali. Nah kalau di mainan, kayu itu teksturnya beda dengan plastik dan logam ya. Jadi dia punya tekstur yang beda. Jadi mungkin dalam tumbuh kembang anak dia dengan tekstur kasar tertentu, serat tertentu itu melatih motorik halus ya. Oh, oke. Ya, dia bisa menarik motorik. Kemudian ada serat-serat yang menarik di mana tiap kayu pasti seratnya beda. Beda-beda ya. Dalam kayu yang sama aja seratnya udah beda. Kalau logam, plastik sama semua. Nah, jadi ini sangat manfaatnya juga bagus ya, Pak? menurut saya. Dan secara produksi nggak susah-susah amat, ya. Tapi dibuat
mainan dengan banyak varian bentuk, dengan tekstur, dengan serat, dengan warna, itu jauh lebih kaya kemungkinan untuk memanfaatkan kayu menjadi mainan. Sekarang kita pengen tahu juga nih dari sisi atau segi dari bisnisnya. Nah, Pasti juga kan ini. menarik banget nih seperti apa gitu kan. Coba Kang Asep boleh langsung ceritain aja nih. Mungkin dari Kang Asep sendiri untuk menjalankan bisnis ini tuh apakah personal atau barengan sama tim, dan mungkin boleh dikasih tahu juga kali ya store-nya tuh sekarang di mana coba. Untuk menjalankannya sementara ini saya masih offline ya. Oke. Ada di mall di PPJ di Bandung ya. Oke. Karyawan 2 orang ya yang jagain di sana. Oke. Dan untuk produksi masih sama saya sendiri. Sendirian Ya. kan? Benar-benar dari awal sampai akhir finishing sendiri. Ya, finishing sendiri. Oke, berarti juga ini ya udah mahir banget berarti. Berarti memakan waktu lama nggak sih Kang untuk bikin satu produk itu? Lumayan ya. Paling seminggu saya dapat 30 sampai 50 piece. Banyak ya kerja Banyak lodi ya, dan itu makanya. sendirian ya. Iya. Dan pendapatannya juga Luar dia biasa. juga luar biasa ya, karena kan pegawainya juga buat yang jaga store-nya doang. Iya benar. Nah, sekarang nih kita masuk ke omset. Ini yang mungkin Ya, jangan sih. dibisik-bisikin tapi kan. Ini biar menggugah Iya, yang lagi semangat. rebahan doang tuh. ya kaum rebahan yang mungkin belum cakap digital, ya mungkin cuman yang gitu-gitu aja. Betul. Siapa tahu dengan Pak Asep memberikan nih omset per bulan tuh segini nih, gitu kan jadinya Langsung masa bangun sih langsung gitu kan. bangun, gitu. Cuci muka bangun gitu. Nah, kita Kira-kira ngomongin- nih. gak usah pelan-pelan ya. Tambah mic kalau boleh Iya. menggelegar. Berapakah omset per bulannya dari Bokin Toys ini? Ya kalau digabungin sama toko offline ya lumayan ya. Jadi malu kucing. ya lumayan Ya. ya. Ngomong lumayan ini agak sedikit bisa menjadi asumsi ya. Iya. Lumayan itu apakah lumayan besar, Atau lumayan lumayan- sedang, atau lumayan kecil gitu? Lumayan cukup. Cukup, oke. Kira-kira deh, kira-kira. Bisa lebih ya 20 juga ya Oke. sebulan. Sebulan Ya, omsetnya ya. Omsetnya ya bersihnya ya. Ya. Keren. Keren. Luar Kita biasa. mulai apa Bang sekarang? Bisa sih. Iya, langsung. Tapi mungkin yang lain kayak karena kalau bisa ngomongin mainan yang begini sih udah jagoannya Bokin Toys ya. mungkin harus kita mencoba sesuatu yang daftar baru. menjadi staffnya. Daripada dia sendirian, Betul, kita temenin. Bantu ngerecokin kali ya. Betul. Oke, kalau untuk persebaran apa ya bisa dibilang pemasarannya juga bisa dibilang udah sampai mana aja sih kan? Iya. Apakah masih di lingkup Indonesia atau bahkan sudah mulai ke ekspor ke mancanegara? Seperti apa? Indonesia banyak ya, paling kebanyakan keluar kota ya. Jakarta, Pekanbaru, Surabaya. Oke. Kalau keluar baru ke Swiss sama Kanada aja. Baru cenah eta teh bal. Iya, Gini ya Ke Pak Asep Swiss ya. gitu Pak. Punten ini Mbak ya. Saya aja ke Swiss belum pernah. Nah, Ini Bokin Toys mau mainnya ke Swiss ya. Saya tuh lagi mencita-citakan gitu ya. Wah, apa nih ke Swiss gitu ya. Ini mainannya produk Bokin Indonesia duluan. udah duluan, keren. Terus cuma lagi. Kita bangga dong sebagai Iya, warga betul. Indonesia ya. Keren Produk banget, luar Indonesia biasa. bisa dipasarkan di luar negeri sana gitu ya. Apalagi orang Jawa Barat juga kan, Betul. menunjukkan bahwa hasilnya bisa ke ekspor ke mancanegara sendiri. Cuman yang jadi pertanyaannya apa coba? Nah, awal mula ngomong sama orang Swissnya gimana, Bang? Agak- Ini saya punya mainan nih dari Bokin Toys nih, pakai bahasa Swiss. Ayo, gimana coba? Ada Google Translate. itu makanya kita harus cakap digital tuh seperti itu. Kita nggak harus bisa yang namanya bahasa Swiss. Kan sekarang udah canggih Betul, ya kan? kita bisa memasarkan ke Swiss kemana lagi Pak? Ah, Kanada. Kanada juga. itu awal kan? mulanya gimana sih? Kok bisa tiba-tiba ada di Swiss dan juga di Kanada? Dari Apakah? Instagram. Dari Seriusan? Instagram. Ada yang Ya. masuk ke DM gitu? Iya. Kirain minta fallback, enggak ya? Enggak. Enggak juga. Kirain, oh kakak minta fallback, enggak? Ini malah nawarin langsung ya? Jadi memang ada orang secara random gitu Pak atau gimana? Iya. Langsung aja DM. Oh, oke. Oke, langsung Bapak ada Google Translate langsung gitu kali ya Kang Asep? Betul. Jadi dari situlah ya, karena kan yang seperti tadi Pak Imam bilang gitu ya, kita kan the power of social media yang kita kalau misalnya memperkenalkan satu produk sekarang mah bukan cuma orang Indonesia ataupun cuma buat orang Bandung dan sekitarnya saja, tapi mendunia juga sudah bisa lihat, apalagi sudah dieksplor gitu ya nggak sih. Nah, sekarang kita ke Pak Imam nih, perbedaan deh ngomongin seputar tentang pengelolaan kayu nih, ya nggak sih? Apakah kayu biasa dan juga kayu limbah itu dari segi bisnis apakah ada perbedaannya? Ya. Kalau dimaksud dengan limbah di sini tuh kan karena ukurannya kecil-kecil, kemudian Iya. kita nggak bisa memilih yang lain. Betul. Kebanyakan misalnya yang dipakai
Kalau bekas peti itu kan pinus ya, Ya. pinus luar itu memang bagus ya. Jadi mungkin bedanya limbah sama dengan yang non limbah, kalau yang non limbah pasti harganya lebih mahal ya. Betul. Tapi dia ukurannya memang lebar-lebar, Ya, lebih panjang, besar ya. Kalau di pasaran itu kan sampai 4 meter gitu. Cuman kalau di Pak Asep ini, saya tidak tahu nih apakah Pak Asep itu mulainya dari limbahnya kemudian mikirin produknya, ataukah dia punya obsesi bikin produk baru cari materialnya, ternyata cocoknya dengan limbah. Saya nggak tahu nih apakah dari situ dulu atau bagaimana ya. Tapi perkiraan saya begini, dengan melihat limbah yang ada, kemudian memilih tema produknya, itu lebih cocok saya kira ya, sesuai yang dipilih oleh Pak Asep. Nah, tapi kalau kita menggunakan produk yang non limbah atau material kayu yang non limbah, ya kita lebih bebas lagi membuat produk yang lain dari segi ukuran, dari segi misalnya jenis produknya sampai ke furniture. Cuman ya itu spekulasi juga ya, kalau nggak laku dijual atau modal awalnya beda tuh, bikin mainan dengan bikin furniture. Jauh tuh bedanya. Iya, betul sekali. Bisa membelah kayu aja kan, kalau furniture itu kita harus punya mesin Table saw. circular saw yang duduk ya. Itu harganya 4-5 kali lipat dari hand saw misalnya gitu. Jadi tadi modalnya 10 juta, kemudian dimanfaatkan seoptimal mungkin sehingga offsetnya tadi bisa 2 kali dari aset pertama tadi, itu sudah bagus saya kira. Apalagi tadi saya dengar mulai menggunakan sistem maklun atau nanti subkontrak. Cuman kalau saya sih berharap jangan banyak dimaklun sama di subkontrak, tapi banyakin karyawannya. Amin. Supaya memberikan kesempatan kerja. Betul. Kesempatan kerja. Pak, kita melihat juga prospek dari bisnis material kayu limbah juga kan banyak ya. Tadi juga saya sempat sampaikan Kang Asep mainan, terus juga jam dan sebagainya. Sebetulnya prospek ke depan mengenai pengembangan bisnis material kayu limbah tuh bagus nggak sih Pak, atau seperti apa? Ya, saya kira tetap ya bahwa nanti segmen pasar itu tidak semuanya ke satu produk, dia akan selalu punya variasi. Salah satunya misalnya dari material dasarnya. Nah, walaupun ada mainan dari logam, dari plastik, dari material lain, tetap kayu ini punya sesuatu yang khas. Tadi misalnya salah satunya dia punya tekstur, punya serat, punya warna, punya bau, dan sebagainya. Kemudian dia punya tadi secara produksi agak beda dengan logam. Kalau logam kan dicor, plastik dicor. Kalau kayu itu harus dibentuk. Dibentuk, dibuat. Nah itu ada yang menggunakan alat, ada yang menggunakan tangan. Di segmen pasarnya pun ada orang yang senang dengan produk-produk yang mass production menggunakan alat, tapi ada juga yang produk spesial, bahkan yang by order, yang cuma dibuat satu. Nah itu di kayu nilainya sangat memungkinkan tuh untuk dibuat seperti itu. Sehingga tadi ada orang luar yang dia pesan produk dari Pak Asep atau beli dari Pak Asep karena tertarik dengan yang melalui Instagram tadi ya. Itu akan ada lagi saya kira di suatu saat. Jadi memang prospeknya untuk menggunakan kayu itu salah satu kelebihannya dia tidak bisa seperti logam dan plastik yang homogen ya. Bahkan kita bisa katakan dari produk kayu itu tidak ada yang sama karena bahannya udah beda itu ya. Betul. Nah itu yang kadang-kadang menurut pasar-pasar di negara-negara maju itu yang dia cari. Nah, yang kedua tadi selain bahannya juga pembuatannya itu menggunakan keterampilan tangan yang tidak bisa ditiru oleh mesin. Itu juga nilai tambah menurut saya. Ya. Jadi saya selalu pesankan kepada pengrajin, kepada pemerintah juga bahwa kita boleh memodernisasi proses produksi dalam industri kayu, misalnya industri produk kayu. Tapi kita jangan lupa ada satu yang sulit ditiru ketika keahlian itu harus dilakukan dengan tangan. Karena kalau mesin, semua orang bisa beli mesin. Betul. Apalagi produsen mesin mah pasti gampang sekali ya. Mereka bikin barang. Misalnya, ya saya tidak usah sebutkan negaranya, nah itu menjadi kompetitor. Nah kalau kita main-mainan di kecanggihan mesin, suatu saat kalau semua orang bisa beli mesin, berarti salah satu nilai tambahnya adalah tangan gitu. Nah itu yang tidak bisa dimiliki oleh semua orang.
Oke. Dan juga pasti jadinya lebih unik ya Pak Ya, ya? betul. Karena mesin juga punya keterbatasan, walaupun tangan juga ada keterbatasan ya. Misalnya tangan tidak bisa cepat, tidak bisa sama presisi. Nah, mesin tuh bisa cepat, presisi, efektif, efisien, tapi dia tidak punya karakter yang unik seperti pada tangan, karena kalau tangan satu produk pasti beda dengan produk yang lain. Oke, jadi kayak kalau misalnya tadi Nazla bilang juga unikable banget ya, Iya. unikable banget ya. Cuanable dan unikable. Iya. Tapi saran deh dari Pak Imam sendiri nih untuk pengembangan bisnis dari Bokin Toys nih seperti apa sih sarannya? Ya, saya kira misalnya tadi memanfaatkan, terutama pemasaran yang memanfaatkan media sosial. Salah satu tantangan media sosial adalah bagaimana calon pembeli itu tertarik karena melihat. Melihatnya itu kan tidak langsung, berarti bagaimana kita kualitas gambar, foto, video yang kita berikan, informasinya. Mungkin sekarang Pak Asep juga harus mulai memberikan keterangan dalam bahasa yang dimengerti banyak orang gitu ya. Kalau bahasa Indonesia nanti orang bule nggak ngerti, walaupun tadi kata Pak Asep nggak masalah, sekarang saya bisa pakai translate gitu ya. Tapi jadi multimedia itu potensi besar, tetapi juga memang harus kita kembangkan kontennya, kualitasnya, sehingga orang tertarik hanya dengan melihat. Nah, aku juga penasaran nih. Tadi kan Kang Asep menyampaikan bahwa akan melakukan perkembangan bisnisnya dengan tadi melihat mungkin toko-toko kartun yang juga lagi marak lah sekarang gitu untuk anak-anak sendiri. Nah, dengan strategi ini tuh bisa dibilang perlu modal tambahan kan pasti ini. Nah, untuk tambahan modalnya ini akan menambah sendiri atau mungkin ada kepikiran untuk mencari investor gitu Kang? Ya kalau ada investor boleh. Oh, terbuka untuk umum berarti kan? Kode ya, kode ya gitu. Kalau misalnya ada investor ya mangga sih, langsung. boleh ya. Kang Asep ini Instagramnya channel langsung promosi. Tapi ya sebisa-bisa sih saya usahain dulu sendiri lah. Tapi mungkin juga tidak bentuk peluang untuk investor yang juga ingin mungkin tertarik banget nih sama produk Kang Asep juga dipersilakan ya. Oke, seperti itu. Tapi kalau misalnya dari Bokin Toys sendiri nih, bagaimana sih untuk mencari ataupun mentreatment konsumennya sendiri gitu? Nggak ada ya, biasa aja, berjalan aja. Saya nggak nyari-nyari konsumen, mesti nyari di mana. Enggak juga ya. Ngikutin flow-nya aja. Flow aja. Iya udah berjalan pajang aja gitu ya. Iya. Tapi untuk treatment tadi juga menarik Bal. Ini apakah kalau ada yang beli diberikan dulu edukasi dulu, ini bisa apa gitu nggak? Ya Jadi kalau itu sih dijelaskan dikasih tahu dulu. Misalnya bebek nih mainnya kayak gimana mainnya, memainkannya. Misalkan ini kan ada mesti pakai stick ya, didorong, ada yang didorong, ada yang ditarik pakai tali kan, kayak gitu. Oke, jadi treatment di awal juga untuk konsumen diinformasikan seperti Ya, apa nih seperti itu. produknya gitu. Atau mungkin setelah dijual ini mungkin nggak ada konsumen datang kembali kurang paham atau mungkin ada kerusakan gitu, pernah nggak Kang? Oh, ada. Ada berarti Kalau ya? buat kerusakan kita ada garansi juga ya, buat servis. Nah, itu salah satu ya. Termasuk Iya. nilai plus juga ya. Ada servis ya. Kalau biaya servisnya itu mah kalau mau ngasih ya nggak apa-apa. Nggak juga nggak apa-apa gitu kan. Bonus, Bonus ya sama penting beli di. Tapi kebanyakan kalau dia servis rata-rata kebanyakan beli lagi. Kalau nggak ada yang koleksi warnanya juga kan warna juga macam-macam. Betul. Oke, Pak Imam, kita ngomongin seputar tentang mungkin kan sekarang banyak banget nih pelaku-pelaku UMKM ataupun yang baru memulai gitu ya, ingin mencoba karena sudah mulai tertarik nih apa yang tadi udah kita obrolin juga gitu ya. Boleh dong dikasih kayak saran dan juga tips nih untuk para UMKM yang lainnya gitu ya untuk mengolah dari material limbah kayu. Ya. Indonesia itu kan kaya akan sumber daya alam terutama kayu. Kita punya 4 ribuan jenis kayu, baru yang diolah masih sekitar 200-an, jadi potensinya masih besar. Kemudian ada juga yang memang kayu-kayu yang datang sebagai limbah, yang dari peti, dari pengiriman dan lain-lain. Kita punya banyak sumber daya manusia. Ini harus bisa bekerja nih supaya dia bisa mendapatkan penghasilan. Ya. Nah, dia bisa memanfaatkan tadi kayu itu. Nah, memang memerlukan yang pertama keinginan ya. Apa tuh niat gitu. Kemudian tadi kalau Bokintos kan keyakinan. Betul. Dia punya keyakinan. Jadi pertama tuh memang harus punya kemauan. Betul. Untuk bisa memanfaatkan ini dan dia tahu targetnya nanti mau bikin apa sehingga bisa menjadi penghasilan buat dia.
Yang kedua, selain ke niat dan tadi keyakinan, tekad, juga usahanya. Dia harus menambah pengetahuan, wawasan, harus tahu juga. Nah sekarang memungkinkan, karena kita cari apa-apa di Google itu, di Browsing browsing gitu ya. itu gampang sekali ya. Iya. Segala ada ya Pak ya? Bagaimana memotong, bagaimana memfinishing, bagaimana itu ada. Jadi udah niatnya bagus, usahanya bagus. Modal lah tadi ternyata nggak banyak Betul. juga ya. Iya. Cukup beberapa juta untuk beli-beli alat-alat yang sederhana. Iya. Kemudian coba diwujudkan, dibuat produknya. Nah nanti masalah terakhir adalah pemasaran. Oke. Ya pemasaran kalau kita sudah bikin barang, kalau nggak laku juga Ujung bingung tanduk gitu, ya. Pak. Itu ujung-tanduknya ujung-ujungnya pemasaran. Betul. Nah pemasaran ini nanti saya kira harus semua pihak ya. Yep. Pemerintah juga ikut serta membantu, perguruan tinggi juga, selain juga oleh IKM-nya, agar memang sumber daya manusia yang ada, sumber daya alam yang ada, dibuat sesuatu dengan baik, dengan benar, dengan kreatif, inovatif, jadi barang laku dijual. Oke, termasuk targetnya juga harus tahu ya. Targetnya itu arahnya apa yang kita bikin tuh mau kemana nih arahnya ya. Target pasar ya. Untuk Target sementara pasar ya. mungkin pasar lokal nanti berbeda dengan kalau pasarnya luar negeri ya. Karakter produknya beda ya. Oke. Nah, kalau kita mewarnai itu produk-produk mainannya, jangan-jangan kalau yang di luar lebih senang yang natural, warna kayunya. Iya. Iya. Nah, jadi kita bisa bedakan segmen pasar berdasarkan karakteristik keinginan mereka itu seperti apa. Jadi melihat juga dari konsumennya seperti apa ya, Jadi, target pasarnya. Ada niat, ada juga usaha ya. Betul. Jangan cuma wacana-wacana harus baca. Nah, Iya, itu. kan kadang gitu ya. Pengen bikin ini, pengen bikin sesuatu tapi cuma ngomong doang tapi nggak dikerjakan Iya, gitu ya. jadi rebahan kan. Iya, Jangan ujung-ujungnya kayak rebahan gitu. lagi. Itu dia. Dan yang namanya ilmu itu, belajar itu tidak ada akhir. Betul. Sejak lahir sampai meninggal. Kalau sekolah mah ada akhirnya. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, ada ya sekolah mah. Tapi kalau belajar mah sampai mati. Betul. Pak Asep terus belajar nih. Saya juga terus belajar, Kang Iqbal. Najla juga. Oke. Iya. Nah, aku juga pengen tahu untuk Kang Asep sudah berjalan Bokin Boys tuh Bokin Boys cina. Bokin Boy boy. band kali. Lo joget kan nih kita nih? Bersama laki-laki keren jadi mikirnya boy band. Iya. Bokin Toys ini sudah dari tahun 2017. Nah, target kedepannya Kang Asep, ceritain dong seperti apa? Pengen lebih gimana ya, pasarnya pengen lebih luas lagi, target kedepannya ya, buat toko offline-nya maupun online-nya juga pengen nambah lagi lah, nambah outlet atau gimana lah, pengen kayak gitu targetnya, cuman baru rencana aja. Oh, baru jangan cuma rencana tapi harus dikerjakan. Betul ya. pastinya. Oke. Nah, kesimpulannya nih dari obrolan kita tadi yang seru banget nih ya. Ternyata dari limbah kayu itu kan jadi mainan anak-anak yang kualitas ekspor nih. Nah, dari limbah kayu juga kita mampu nih bersaing dengan berbagai industri kerajinan di seluruh dunia. Betul banget, karena memang di Indonesia ini adalah penghasil kayu terbesar kedua di dunia. Dan bisa dibilang Indonesia ini namanya harum dan juga tersebar luas. Sekarang saatnya nih produk-produk kayu Indonesia ini berjaya di dunia. Pakailah produk-produk Indonesia. Iya ya. Kita berdua pengen ngucapin terima kasih banyak ya untuk para narasumber kita nih, ada Kang Asep Sodikin, terima kasih banyak, dan juga ada Bapak Imam Damarjati, terima kasih banyak. Sudah memberikan informasi kita yang banyak dan Betul. juga mendapatkan ilmu-ilmu baru pastinya. Yap. Dan terima kasih juga untuk para pemirsa yang juga sudah menyaksikan Soko Guru Bisa episode kali ini. Dan jangan sampai kelupaan juga ya, saksikan untuk episode selanjutnya dari Soko Guru Bisa hanya di official YouTube dari Soko Guru. Sampai jumpa. Dah.